Baik pemirsa, saat ini kami dari tim Indo Sultra sedang berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara. Di tempat ini kita akan melangsungkan wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Utara terkait langkah pengembangan proses penanganan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih lengkapnya, mari kita masuk untuk melangsungkan wawancara eksklusif kita. Baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara. Kami dari tim Indo Sultra sudah bersama-sama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bapak Jasmidin. Kita akan melakukan wawancara eksklusif terkait pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Konawe Utara, di mana dinas ini dulunya menjadi salah satu instansi yang boleh dikata dan banyak tersebar di media-media sosial sebagai dinas yang tertinggal terkait penanganannya, SDM-nya, fasilitasnya. Namun di era kepemimpinan Bapak Ruksamin dan dimandatkan oleh Bapak Jasmidin, Dinas Pemadam Kebakaran secara bertahap terus mengalami kemajuan, baik dari sarana prasarananya sampai dengan SDM-nya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lakukan diskusi wawancara kita bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kabupaten Konawe Utara. Selamat siang, Pak Jasmidin. Selamat siang. Ya, Pak Jasmidin, bagaimana strategi Bapak dalam melakukan pembinaan, pengembangan sarana infrastruktur di Dinas Pemadam Kebakaran ini sampai dengan SDM-nya? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, baik, terima kasih. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara itu adalah salah satu dinas yang berada di Kabupaten Konawe Utara, lalu kemudian harus bekerja secara maksimal dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan bencana kebakaran dan bencana alam lainnya. Nah, salah satu dasar Dinas Pemadam Kebakaran untuk bagaimana bekerja secara maksimal itu adalah pertama, mulai daripada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara. Di mana dalam visinya itu salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan khususnya di bidang penanganan bencana, baik itu alam non alam. Itu salah satu visinya. Nah, berangkat dari situ, Dinas Pemadam Kebakaran itu membuat program dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah penyediaan sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kedua hal ini sebetulnya itu salah satu berkaitan antara satu dan yang lainnya. SDM yang siap tanpa didukung dengan peralatan, terutama kendaraan, itu juga tidak bisa kita bergerak secara maksimal atau memberikan pelayanan secara maksimal ke masyarakat. Lalu kemudian ada peralatan tanpa didukung dengan SDM, itu juga tidak bisa. Nah, oleh karena itu, awal pertama saya masuk di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara, tepatnya di bulan September tahun 2022, saya sudah memprogramkan itu. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan atau pengadaan kendaraan unit pemadam kebakaran. Ya, alhamdulillah hasilnya itu ada, karena sempat kami mengirim pendidikan di Ciracas, Pusdiklat pemadam. Kemudian yang kedua, kami di 2023 itu sudah sempat mengadakan satu unit fire truck di Dinas Pemadam Kebakaran Konawe Utara. Selanjutnya masih banyak sebetulnya hal-hal yang harus kita persiapkan ke depannya, bagaimana damkar ini bisa didekatkan dengan masyarakat, terutama dalam pelayanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap ada kejadian itu ada yang namanya respon time 15 menit. Nah, luas wilayah Konawe Utara ini luar biasa, panjangnya, luasnya, kemudian jangkauannya kita cukup jauh, sehingga memungkinkan nanti ke depannya, bahkan kami sudah wacanakan, mudah-mudahan di 2025 ini sudah terbentuk namanya unit pelayanan teknis dinas. Ketika sudah terbentuk itu, tentu masyarakat ini, Dinas Pemadam Kebakaran ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sudah tidak terlalu
repot karena kita sudah hadirkan damkar di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Konawe Utara ini kalau saya tidak salah itu ada berapa kecamatan? Saya salah ada 13 ya atau 13 kecamatan. Tentu itu harus kita hadirkan damkar di tengah-tengah masyarakat agar pelayanannya lebih bagus, lebih maksimal, masyarakat merasa nyaman, tentram dalam melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Baik, Pak Jasmidin. Sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Utara ini pelayanannya masih di bawah rata-rata. Itu disebabkan karena petugas yang berada di sini belum maksimal untuk bekerja di lapangan. Nah, bagaimana strategi Bapak sehingga para pegawai yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran, baik itu yang pegawai kontrak maupun yang ASN, bisa maksimal melaksanakan tugasnya dengan baik sampai sekarang saat ini Pak, yang sedang berjalan saat ini Pak, maksud kami. Iya, memang itu salah satu kendala dalam setiap melaksanakan kegiatan bila mana pimpinan ini tidak dekat dengan bawahannya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kesejahteraan mereka? Ini ada hubungannya dengan kesejahteraan. Nah, sebelum saya masuk, memang personil kita yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran ini, kalau bicara honornya ya sangat memprihatinkan. Tapi begitu saya masuk 2023 sampai sekarang 2024, alhamdulillah honorer mereka itu sudah bukan juga bilang memenuhi kebutuhan mereka, tapi sudah bisa lah. Nah, lalu kemudian karena itu sudah ditempa, mereka sudah ditempa, sudah dilatih, artinya kedisiplinan mereka sudah terbentuk. Lalu kemudian setiap ada kejadian, mereka tidak perlu disuruh, langsung bergerak. Kalau boleh tahu ini Pak Kadis, honor yang diberikan dulu berapa memangnya yang diberikan Pak? Kalau dulu itu honor per bulannya itu 700-an ribu, kemudian honor piketnya kurang lebih 50.000. Ini sama ya Pak antara yang kontrak dengan yang SN Pak ya? Kalau yang ini saya bicara yang kontrak saja, yang honorer ya, honorer. Honorer ini kemarin itu untuk petugas pemadam itu di angka 700.000, sekarang sudah 1 juta. 1 juta. Kemudian piketnya sekarang sudah 1 juta. Per bulan Pak ya? Per bulan. Jadi mereka terima itu 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Berapa petugas honorer yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran? Kalau Pak? petugas honorer kita di sini kurang lebih ada hampir 40 orang. Hampir 40 yang orang. Ada. Tapi yang terampil, yang sudah pendidikan itu kurang lebih 26 orang. Ya baik, itu untuk lebih meningkatkan lagi skill mereka. Artinya begini Pak, Dinas Pemadam Kebakaran kan sangat sensitif terkait penanganan di lapangan. Ketika terjadi kebakaran harus melakukan langkah-langkah yang tentu harus mempunyai skill. Nah, untuk mengasah, meningkatkan skill mereka ini, apa yang dilakukan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pak? Iya, jadi mereka ini kita memang memprogramkan itu kegiatan-kegiatan yang berupa untuk meningkatkan kapasitas SD mereka. Nah, contohnya pendidikan tadi itu, kemudian ada pelatihan-pelatihan, terus apa semua. Kemudian harus ada maintenance juga setiap saat. Artinya kendaraan ini tidak boleh divakumkan dan skill mereka tidak boleh divakumkan. Mereka harus maintenance terus, latihan terus, sehingga itu bisa skill dan keterampilan mereka itu akan semakin bagus. Seperti itu. Untuk pendidikan mereka ini Pak, pelatihannya dilakukan di mana ini Pak? Pelatihan-pelatihan ini banyak sering kadang kita kirim ke Kota Kendari, terus di Jakarta, kemudian di kantor itu kita sendiri juga sering kita adakan pelatihan-pelatihan. Ini beberapa hari kemudian nanti ada lagi pelatihannya. Jadi saya kira itu Pak, karena tidak bisa kita berhenti, harus selalu kita asah mereka supaya apa? Mereka itu lebih gesit lagi ke depannya dalam rangka untuk memberikan pelayanan dan penanganan. Dari hasil pelatihannya itu Pak, berarti mereka memiliki sertifikat hasil pelatihan begitu Pak ya? Kalau untuk yang pendidikan pemadam 1 di Ciracas itu ada sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu kemudian untuk Diksar itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Kendari. Berarti 40 orang yang ada timnya sekarang ini Pak, untuk yang kontrak itu mereka sudah memiliki sertifikat di sini Pak ya? Sudah memiliki sertifikat. Sudah memiliki sertifikat. Baik Pak. Nah, itu tadi untuk peningkatan SDM-nya. Nah, untuk operasional di lapangan Pak, artinya dalam penanganan pemadam kebakaran di masyarakat, itu kan tentu memiliki operasional yang maksimal, yang baik tentunya, yang modern. Nah, apakah itu sudah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran saat ini Pak? Sudah.
Jadi untuk operasional di lapangan itu, yang pertama itu kan harus kita siapkan bagaimana armada itu sendiri, untuk bicara operasional, itu memang sudah ada anggarannya untuk itu. Kemudian untuk tenaga-tenaga kita yang melakukan penanganan di lapangan, tentu ada juga anggaran khusus yang kita siapkan untuk operasional mereka. Jadi saya kira semua ini sudah kami siapkan dan kami bahkan sudah lakukan sudah tahun kedua ini saya di Dinas Pemadam Kebakaran. Alhamdulillah ya untuk personil saya tidak ada keluhan. Iya. Kalau saat ini Pak, berapa unit pemadam kebakaran yang sudah ada untuk di Dinas Pemadam Kebakaran Konawe Utara ini Pak? Iya, tahun 2023 alhamdulillah kami sempat belanja atau adakan 1 unit yang namanya fire truck. Untuk di 2024 ini water supply kami siapkan. Ada juga motor pemadam 1 unit. Itu 2023 bersamaan belanjaannya dengan fire truck-nya. Kalau masing-masing unit ini Pak bisa dia menampung air sampai berapa banyak Pak? Iya, fire truck sama dengan water supply 4.000. Ya, kenapa kita harus mengambil kendaraan yang daya tampungnya 4.000? Karena melihat kondisi wilayah kita kan banyak kan berbukit, jalan kita banyak berbukit. Sehingga kan untuk mencapai respon time 15 menit ini yang harus kita kejar. Harus kita kejar ini. Kalau misalnya kendaraan yang besar, itu lebih lambat lagi. Tapi kalau yang seperti ini, yang 4.000 unit, insya Allah masih bisa. Nah, kalau untuk agar responnya lebih cepat lagi Pak dalam penanganan pemadam kebakaran di masyarakat Pak, apakah ada disebar informasi seperti kayak nomor handphone atau apa di masyarakat Pak, agar lebih cepat penanganan ketika terjadi kebakaran di satu wilayah, responnya lebih cepat ini Pak? Iya, jadi untuk penanganan dan untuk mendapatkan informasi lebih cepat, setiap ada kejadian di titik manapun, di desa manapun, atau di dusun manapun, itu yang pertama kami lakukan dulu sosialisasi. Jadi kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dan memang itu kita sudah anggarkan itu. Kemudian kita menyebarkan nomor telepon. Itu nomor telepon kantor ada, nomor telepon untuk handphone ada. Jadi saya kira itu kecuali kalau misalnya terjadi kebakaran atau penanganan jaringan yang kurang bagus. Contohnya seperti yang kejadian di Ohio kemarin. Di Desa Samban DT itu memang karena jaringan, sehingga kami agak lambat merespon. Kami itu mendapatkan informasi dari WhatsApp, itu yang dikirim dari beberapa orang yang sudah pindah-pindah. Titik kejadian, pada saat kejadian jam sekian, kami mendapatkan informasi jam sekian. Dan pada saat itu kami langsung tindak lanjuti ke lapangan. Nah, ini Pak Jasmidin, untuk menangani langkah seperti yang wilayah-wilayah susah jaringan, apakah ada nanti pola-pola yang akan dilakukan supaya lebih cepat lagi Pak responnya? Ya, kami sih sebetulnya ada wacana dan bahkan mudah-mudahan ini menjadi program yang bisa di ACC oleh pimpinan kita. Kami ingin membuat satu aplikasi bekerja sama dengan satu perusahaan untuk bisa mendeteksi titik-titik api yang rawan pada saat kejadian di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Jadi tanpa ada informasi pun itu kalau sudah ada aplikasi, otomatis itu kan kita sudah tahu. Contohnya di desa mana, di kecamatan mana, desa mana, kemudian di dusun mana terjadinya. Bahkan kita bisa tahu di rumahnya siapa. Nah, itu sebenarnya. Tapi ini baru wacana, mudah-mudahan ini bisa nanti di ACC oleh pimpinan kita untuk tahun 2025. Tapi kalau rancangan aplikasinya itu sudah ada Pak ya? Belum. Kalau aplikasi ini kan sebetulnya sudah berlaku di daerah lain seperti di Jawa, di Kalimantan sudah ada. Tinggal sebenarnya sudah terkoneksi juga. Ada anggota kita di sini yang kebetulan kenalan di sana. Sudah terkoneksi, tinggal exchange-nya saja nanti. Kalau seperti unit pelayanan terpadunya Pak, UPTD-nya? Kalau UPTD-nya dari tahun 2022 itu kami sudah buatkan perbubnya. Cuman kami sudah konsultasikan dengan pimpinan. Hanya persoalannya di sini kan unitnya masih terbatas. Jadi organisasi juga kalau sudah dibentuk UPTD lalu kemudian tidak ada unit, itu juga sia-sia. Berarti kalau untuk unitnya yang kurang Pak, memangnya pemadam kebakaran masih butuh berapa unit Pak untuk bisa memaksimalkan penanganan di lapangan ketika terjadi kebakaran ini Pak? Iya. Jadi rencana kami di tahun, mudah-mudahan ya, ini bisa berhasil. Tahun 2025 rencana kami itu akan membentuk UPTD karena Perbub sudah ada. Dan itu rencana program-programnya kita ini sudah ada karena Perbub ini kan belum ditantang oleh pimpinan Bupati dalam hal ini.
Satu UPTD itu membawahi 3 kecamatan. Jadi kalau 3 kecamatan berarti masih 3 unit mobil pemadam yang kami butuhkan. Apakah itu fire truck atau water supply. Terus satu kecamatan Lasolo Kepulauan itu tentu di sana seperti Labengki. Labengki ini kita tidak bisa pakai mobil. Paling mungkin seperti mesin portable apung. Itu yang bisa kita gunakan. Contohnya waktu kebakaran di Labengki sana, jujur saja dari kami dinas pemadam ini tidak mampu untuk menjangkau. Iya. Di samping karena fasilitas kendaraan kami untuk menuju ke sana tidak ada, kemudian peralatan kami juga di sana untuk menangani itu tidak ada. Sehingga ini perlu artinya ada perhatian khusus untuk di wilayah kepulauan ini supaya bisa terantisipasi nanti ketika misalnya ada bencana kebakaran di sana. Berarti ke depan Pak, untuk wilayah kepulauan ini maksud kami akan menjadi salah satu prioritas juga Pak ya, untuk menyiapkan armadanya untuk melakukan penanganan ketika terjadi kebakaran Pak ya. Benar sekali, artinya satu lagi. Selain daripada UPTD ini memang sesuai dengan Permendagri itu setiap dinas pemadam kebakaran kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia itu harus membentuk Red Car atau relawan pemadam kebakaran, dan itu adanya di tingkat desa. Nah ini yang harus kami lakukan ke depannya, beranjak atau pelan-pelan kita step by step, sehingga ini karena ini jujur saja untuk membentuk Red Car ini harus menggunakan anggaran yang besar. Iya. Karena setelah kami hitung itu kurang lebih 590 orang sekabupaten Konawe Utara itu yang harus kita rekrut untuk relawan pemadam kebakaran. Nah ini Pak Jasminin, tiap anggaran untuk operasional ini armada pemadam kebakaran itu dia memakan anggaran berapa per unitnya, dan apakah dalam 1 tahunnya itu anggaran dia mampu memenuhi untuk pembelanjaan armada itu Pak? Ya kalau untuk anggaran untuk armada kami itu kan apalagi ini kan harus menggunakan Dexlight. Iya. Dia tidak bisa menggunakan solar. Oh iya. Harus Dexlight. Iya. Memang anggarannya sudah siap dan itu sudah terpenuhi untuk dalam 1 tahun, sehingga tangki daripada kendaraan kita ini kan harus selalu stay. Iya. Tidak boleh kosong. Iya. Apalagi SPBU kita di sini kan kadang-kadang kosong, kadang-kadang tidak ada. Jadi kita memang harus ada. Tapi tahun ke depannya ini kami memang harus upayakan bagaimana penyediaan stok daripada BBM ini harus kami siapkan, terutama Dexlight. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau untuk lebih maksimalkan kegiatan-kegiatan di lapangan dari dinas pemadam kebakaran, apakah ada bentuk seperti kayak piket atau pos-pos di tempat-tempat titik-titik rawan tertentu, Pak? Kalau hari ini belum ada, kami masih fokus piketnya di kantor. Kemudian kami setiap ada informasi, ya, ada kejadian itu anggota kita yang piket itu langsung bertindak dan langsung menuju ke TKP. Menuju ke TKP ya Pak ya. Nah terus ke depannya nih Pak, dari Dinas Pemadam Kebakaran selaku Kepala Dinas Pak, langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depan lagi untuk lebih memaksimalkan penanganan khususnya pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kabupaten Konawe Utara ini Pak? Ya, itulah tadi mungkin saya bisa simpulkan juga kembali bahwa yang pertama yang harus kita lakukan dalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat, terkhusus untuk bencana kebakaran, yang pertama itu tadi harus mendekatkan, Dinas Damkar ini harus lebih dekat lagi dengan masyarakat. Itu harus dibangun UPTD-nya. Harus. Yang kedua, kita harus menambah unit armada kita. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus disiapkan lagi SDM-nya. Karena jujur saja, SDM yang ada sekarang ini ketika terbentuk UPTD tidak cukup. Itu harus ada kita merekrut. Sekitar berapa maksimalnya untuk memenuhi SDM itu agar lebih maksimal penanganannya, Pak? Jadi gini, satu unit itu kalau sesuai SOP, satu unit ini harus ada 6 orang petugas pemadam yang bertugas, satu unit kendaraan. Nah kalau misalnya satu unit dalam satu UPTD, ini kan ada shift. Tidak mungkin mereka yang harus bertugas terus tiap hari. Iya, betul. Harus ada shift. Berarti kalau satu unit berarti harus kita siapkan minimal 12 orang. 12 orang. Nah, jumlah personil kita di sini cuma 40 orang. 40 orang. Yang harusnya berapa kira-kira? Kalau 12 orang dikali dengan 3, berarti kita kekurangan 36 orang.
Masih kurang 36 Harus 36 orang. orang kita rekrut lagi. Kemudian ditambah dengan Lasolekol Pelabuhan di sana, harus ada juga di sana. Sejauh ini tidak ada Pak dibuka kayak pendaftaran pegawai untuk pemadam kebakaran atau seperti apa ini Pak? Tidak ada ya? Ya, jadi kami sekarang alhamdulillah waktu kami buka kuota P3K tahun kemarin 2023 ada 18 kuota. Itu sudah terisi semua. Dan pemadam pemula ini yang masuk di sini kurang lebih 15 orang. Tapi tidak maksimal karena tidak sesuai dengan usia. Oh iya. Jadi harapan kami ini karena persoalan K2 kemarin ya, kita tidak bisa lakukan karena regulasi. Tetapi secara fakta di lapangan itu memang tidak bisa kalau perempuan kita mau suruh turun di lapangan. Iya. Nah, sehingga kedepannya ini memang kita harapkan yang masuk di pemadam kebakaran ini harus lebih dilebihkan laki-lakinya atau putranya. Dan batas maksimal usia juga harus ada. Jangan yang sudah mau pensiun dimasukkan di sini kan kasihan. Iya. Tidak maksimal. Jadi ya artinya dinas pemadam kebakaran ini sangat jauh berbeda dengan OPD-OPD lainnya. Karena kita ini bicara teknis dan bicara lapangan. Baik. Berarti kalau untuk pegawai yang sementara kontrak ini Pak, rata-rata sudah ke jenjang P3K Pak ya? Sudah lolos P3K begitu Pak ya? Kalau yang sekarang ini yang honorer di sini, yang lolos P3K tahun kemarin itu baru 1. Oh baru 1 ya? Ya itu pun juga belum pemadam, baru Diksar ya, belum Diksar, pemadam ya. 1. Terus untuk tahun ini, ya alhamdulillah kita dapat kuota untuk pemadam pemula itu 34 kuota. Dan semua yang mendaftar itu dari dinas pemadam kebakaran itu sendiri. Ya mudah-mudahan mereka lolos. Nah maksud saya nanti ke depannya ini, kalau terbentuk UPTD, karena erat kaitannya dengan SDM, berarti harus ada penambahan. Terkait siapa yang harus nanti dipekerjakan masuk untuk memenuhi kebutuhan SDM di dalam Karkono Utara ini, ya tergantung dari pimpinan kita. Baik. Nah, Pak Jasmidin, kadang-kadang kan ketika terjadi musibah kebakaran di masyarakat, biasa yang sering kali jadi sorotan itu adalah pihak dari pemadam. Biasa dikatakan lambat atau lain sebagainya. Nah, menanggapi keluhan itu seperti apa ini Pak? Maksudnya langkah-langkahnya, proses yang dilakukan pihak pemadam kebakaran itu seperti apa dia Pak? Supaya bisa masyarakat lebih memahami terkait peran dari tim pemadam kebakaran itu Pak. Iya, jadi sebetulnya kalau bilang hujatan itu sudah hal yang biasa ya. Karena tidak semua orang itu memiliki pemahaman dan benar-benar memahami itu damkar seperti apa sih fungsinya. Jadi pemadam kebakaran ini bukan Superman yang sewaktu-waktu bisa terbang, iya, atau Batman, iya, ya kan? Lalu kemudian pemadam kebakaran ini peralatannya tidak pakai sayap, ya kan? Nah, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah bagaimana ini bisa tertangani dengan maksimal, harus dibentuk UPTD, harus kembali ke sana. Kemudian contoh yang terdekat kemarin, kejadian di Lemobajo, di Kampo Bunga, anggota saya atau petugas pemadam ini sudah memaksimalkan bagaimana mereka itu tiba lebih cepat. Ya, jarak 50 km dari kantor dinas pemadam ke TKP itu kurang lebih 50 km. Kalau dihitung waktunya kurang lebih 45 menit. Yang seperti itu. iya. Tetapi petugas kami dengan dua armada kita yang turun ke sana, itu hanya menggunakan waktu 36 menit. Artinya di situ ada risiko, Pak. Ada risiko ketika mereka mengalami hambatan, kecelakaan, apa semua. Betul. Selain dari armada kita yang rusak, kemudian korban jiwa. Betul. Petugas kita. Iya. Nah, karena mengejar. Iya. Akibat karena intervalnya yang terlalu jauh, jaraknya yang terlalu jauh. Nah, seandainya ada UPTD di sana, tentu tidak terlalu setengah mati. Iya. Nah, sehingga itu bisa terjawab keinginan masyarakat. Karena kita sudah tahu, respon time itu 15 menit. Api kalau sudah membakar satu unit rumah, itu paling maksimal 15 menit itu habis. Berarti, Pak Jasmidin, dengan letak kondisi Konawe Utara, letak wilayahnya, ditambah dengan keterbatasan armada, termasuk dan sarana pemadam kebakaran di wilayah-wilayah, memang diharuskan ke depan, memang sudah harus ada Pak ya, seperti kayak UPTD-nya Pak ya. Harus ada. Berarti sudah harus memang dari dukungan pemerintah memang harus maksimalkan ini penanganan kebakaran. Dan mungkin memang tiap tahun pasti yang namanya musim kemarau atau mungkin yang namanya musibah kebakaran itu kan tidak mengenal waktu dan kondisi Pak ya. Berarti memang UPTD harus disiapkan Pak ya. Harus disiapkan. Harus disiapkan. Baik. Baik Pak Jasmidin,
bisa mungkin memberikan himbauan atau masukan kepada masyarakat terkait supaya lebih bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran. Apalagi sekarang kan musim kemarau yang begitu panjang, artinya ketika terjadi musibah kebakaran, maksud kami di sini lebih cepat prosesnya. Mungkin bisa diberikan masukan kepada masyarakat, Ya, Pak. terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Konawe Utara tanpa terkecuali. Kita sekarang berada di musim kemarau panjang. Satu hal yang ingin kami sampaikan dari Dinas Pemadam Kebakaran, marilah kita selalu berhati-hati dan waspada terhadap kejadian kebakaran yang akan menimpa kita. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kebakaran, yang pertama karena arus pendek listrik. Nah, ini kebanyakan terjadi kebakaran di Kabupaten Konawe Utara ini, korban-korbannya ini akibat karena arus pendek listrik. Yang kedua, dapur itu harus, terutama ibu-ibu, kalau habis masak itu harus diwaspadai dan selalu melihat kembali bagaimana dapur sudah aman apa tidak. Terus yang ketiga, ketika padam lampu, karena Konawe Utara kita sebagaimana kita ketahui sering sekali padam lampu. Hati-hati kalau membakar lilin. Jangan membakar lilin kemudian didekatkan dengan sumber-sumber atau benda-benda yang mudah terbakar. Karena bisa jadi lilinnya jatuh, menyentuh kasur, menyentuh pakaian, itulah yang bisa menyebabkan sehingga rumah itu bisa terbakar. Dan jujur saja, kalau kita tidak waspada dan kita tidak hati-hati, tentu yang akan menjadi korban kita sendiri. Kasihan, kita karena kelalaiannya kita, akhirnya kita menjadi korban. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Jasmidin atas waktu yang sudah diberikan terkait informasi, pengembangan, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara. Baik pemirsa, itu dia tadi wawancara eksklusif kita bersama dengan Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara, Bapak Jasmidin. Di sini hasil diskusi kita menyimpulkan bahwa ke depan diharapkan dukungan dari pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bagaimana lebih memaksimalkan langkah-langkah penanganan musibah kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kabupaten Konawe Utara khususnya, dengan mengembangkan fasilitas sarana, prasarananya dan operasionalnya dengan mendirikan UPTD di wilayah-wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Sekian kami dari tim Indo Sultra, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.